Selamat malam pemirsa, bersama saya Husna Azira Zulfa dalam acara program terbaru UBS INTV yaitu Dua Suara, Dua Pendapat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk membahas isu mengenai maraknya fenomena LGBT yang menjadi perbincangan di dunia kalangan masyarakat Indonesia tentunya. Judul kita kali ini adalah LGBT normal atau tidak. Saya di sini tidak sendiri, melainkan bersama dua narasumber yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai LGBT. Langsung saja kita sapa dua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Zoya Amirin selaku seksolog, dan juga Mbak Devi Rahmawati yang merupakan seorang pengamat sosial. Mbak Zoya dan Mbak Devi, terima kasih telah menyempatkan hadir di studio pada malam hari ini. Langsung saja kita bahas topik kita pada kali ini. Pertanyaan pertama akan saya ajukan kepada Mbak Zoya. Menurut Mbak Zoya, apa sih LGBT itu? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Husna dan selamat malam kepada pemirsa di rumah. Oke, yang pertama LGBT itu adalah kepanjangan dari lesbian, biseksual, gay, dan transgender, yang dimana LGBT ini menyukai sesama jenis, diakibatkan oleh hormon saat masih dalam kandungan, trauma, atau pilihan hidup mereka. Kalau menurut Mbak Devi sendiri, apa sih LGBT itu? Kalau menurut saya sendiri, LGBT itu adalah penyimpangan sosial yang menyimpang dari ajaran agama, adat istiadat, bahkan wisdom di masyarakat Indonesia sendiri. Tadi di pertanyaan pertama Mbak Zoya sempat menyinggung bahwa LGBT adalah pilihan hidup. Mengapa demikian? Oke, yang pertama itu karena adanya dukungan lingkungan kepada pelaku LGBT tersebut. Lalu yang kedua ada lingkungan keluarga juga yang mengakibatkan pelaku LGBT ini semakin percaya diri jika dia menyukai sesama jenis. Oke. Apakah Mbak Devi setuju dengan pendapat Mbak Zoya tersebut? Saya pribadi tidak setuju dengan pendapat Mbak Zoya barusan, karena menurut saya seharusnya dalam lingkungan keluarga itu dapat membimbing atau menuntun anaknya supaya dapat memilih mana hal yang baik dan mana yang tidak, sehingga anak-anak mereka tidak terjerumus ke dalam lingkungan LGBT tersebut. Berarti menurut Mbak Devi, LGBT merupakan gaya hidup yang salah. Tapi menurut Mbak Zoya, LGBT itu adalah sebuah pilihan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah LGBT merupakan penyakit yang menular? Menurut saya pribadi, LGBT bukanlah penyakit menular. Ya, misalnya itu adalah pilihan hidup mereka. Nah, lalu jikapun ada seseorang yang merasa tadinya mereka normal, lalu tiba-tiba menyukai sesama jenis, itu mungkin karena trauma yang dipicu oleh trauma masa lalu mereka. Kemudian menurut Mbak Devi sendiri, apakah LGBT itu merupakan penyakit yang menular? LGBT sendiri itu memang bukan penyakit menular, namun jika mereka masuk ke dalam lingkungan LGBT tersebut, maka mereka yang tadinya normal bisa saja mereka terbawa oleh lingkungan itu dan menjadi tidak normal. Anda tadi menyinggung kata normal. Apa menurut Anda LGBT bukanlah orang yang normal? Tentunya hal itu tidaklah normal karena sudah menyimpang dari aturan sosial yang ada, bahkan menyimpang dari ajaran agama di Indonesia. Baik, pembahasan kita kali ini sudah sangat seru dan masih ada bagi pertanyaan yang saya ajukan kepada Mbak Zoya dan Mbak Devi. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Suara, Dua Pendapat. Selamat datang kembali di Dua Suara, Dua Pendapat. Bersama saya Husna Azira Zulfa dan dua narasumber kita pada hari ini Mbak Zoya dan Mbak Devi. Bagaimana sih kita dapat mengetahui ciri-ciri bahwa seseorang merupakan penyuka sesama jenis? Baik, dari apa yang saya ketahui, ciri-ciri yang paling menonjol adalah ketika seseorang lebih sering memperhatikan sesama jenis. Contohnya seperti ini, kita sebagai perempuan ketika ada laki-laki yang menarik, pasti kan kita langsung melirik ke arah laki-laki tersebut ya. Sama halnya dengan sesama jenis, ketika ada perempuan yang melirik ke arah perempuan yang ia kira sebagai yang menarik rupawan, pasti dia akan melirik ke arah orang tersebut. Lalu juga ada ketika seseorang LGBT ini ada fantasi seksual ketika melihat seseorang sesama jenis tersebut. Terus ada juga membayangkan sedang berhubungan seks sama jenis, mereka akan terpacu gairahnya saat membayangkan hal tersebut. Oke.
Kalau Mbak Devi sendiri sebagai pengamat sosial nih, apa yang menjadi ciri-ciri pelaku LGBT? Dari pengamatan saya, ciri yang dapat terlihat dari pelaku LGBT adalah saat mereka berperilaku yang tidak sesuai dengan kodrat mereka. Misalnya perempuan berperilaku seperti laki-laki ataupun sebaliknya. Oke. Kemudian, mengapa seseorang bisa menyukai sesama jenis? Oke, menurut saya pribadi, mengapa terjadinya fenomena LGBT ini adalah didasari oleh trauma pada awalnya. Ketika seorang anak kecil mendapatkan perilaku seks yang tidak menyenangkan saat dia masih kecil, seperti saat mereka mendapat tindakan pelecehan seksual oleh orang dewasa yang hanya mementingkan hasratnya saja, sehingga membuat anak kecil tersebut merasa trauma yang kemudian menyebabkan mereka ketika dewasa lebih merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sesama jenis. Bagaimana cara agar terhindar dari penyimpangan sosial ini? Ada berbagai cara untuk kita terhindar dari penyimpangan sosial ini. Misalnya seperti memilih lingkungan yang sehat, serta tentunya sebenarnya peran keluarga itu sangat penting ya, karena dapat membentuk karakter seorang anak itu sendiri. Selanjutnya, upaya apa sih yang bisa menjadi solusi dalam membantu pemberantasan penyimpangan seksual ini? Oke, baik, dari pemerintah kita sendiri sudah konsisten untuk tidak melakukan pernikahan sesama jenis, dan baru-baru ini juga pemerintah juga melarang berhubungan seksual di luar nikah. Lalu dengan adanya ini kami berharap agar LGBT di Indonesia mulai berkurang dan masyarakat sadar akan bahayanya dari LGBT ini sendiri, seperti halnya penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh berhubungan seks sesama jenis, yaitu HIV/AIDS yang sampai detik ini belum ada obatnya. Selain HIV/AIDS, apa saja bahaya yang ditimbulkan dari LGBT itu sendiri? Bahaya dari LGBT itu sangat banyak ya. Selain HIV tadi, penyakit seksual yang ditimbulkan itu ada kanker anal, kanker mulut, meningitis. Oleh karena itu, sebaiknya kita dapat menghindari penyimpangan seksual ini agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Baik pemirsa, tibalah saatnya di penghujung acara. Kesimpulan pada tema hari ini adalah bahwa LGBT tidaklah normal, melainkan dapat menimbulkan penyakit seksual. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Saya Husna Azhara Zulfa mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan acara Dua Suara Dua Pendapat. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.